Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Lutfi Abdul Rahman dari mahasiswa PGSD BP20 ingin melakukan wawancara dengan Ibu terkait bagaimana permasalahan bahasa Indonesia di kelas tinggi Bu. Mungkin sebelumnya boleh Ibu memperkenalkan diri dulu Bu. Ya, Ibu nama Ibu Yulita Sita. Ibu mengajar di SDN 05 Batung Tabak. Ibu mengajar di kelas 4. Mungkin yang ingin saya tanyakan itu yang pertama itu bagaimana tingkat kemampuan berbahasa Indonesia siswa di kelas tinggi? Tingkat kemampuan berbahasa Indonesia itu Ibu mengajar di kelas 4. Dapat dilihat bahwasanya tingkat berbahasa anak di sini, terutama di kelas 4, mereka kan tinggal di perkampungan ya. Nah, jadi mereka di lingkungan sekolah pun masih menggunakan bahasa daerah, sehingga ketika dalam proses pembelajaran pun mereka masih kebablasan atau terlontarkan menggunakan bahasa daerah, sehingga penggunaan bahasa Indonesia masih mereka istilahnya Indomie ya, Indonesia Minang dia gitu. Jadi tingkat kemampuannya masih minim kalau di sekolah, terutama di sekolah Ibu. Jadi masih jarang lah digunakan bahasa Indonesia gitu. Bukan jarang, sering digunakan, tapi bagaimana ya? Mereka menggunakan setiap hari, tapi Masih tercampur-campur. Iya, bercampur-campur bahasanya. Mungkin untuk selanjutnya Bu, apa permasalahan utama yang dihadapi oleh siswa kelas tinggi dalam mempelajari bahasa Indonesia di sekolah? Permasalahan utamanya anak kelas tinggi sekarang mereka sulit untuk memahami bacaan. Apalagi kelas tinggi kan banyak membaca teks paragraf, mempelajari beberapa jenis-jenis paragraf, harus mengerti bagaimana membaca puisi, intonasi. Tapi mereka untuk membaca saja ada beberapa siswa yang masih terbata-bata, terus tanda titik masih laju saja membaca. Itu salah satunya permasalahan utama. Terus apa kesulitan yang dihadapi oleh siswa mungkin dalam mempelajari tata bahasa atau ejaan atau kosakata bahasa Indonesia itu? Kosakata. Ya, sekarang udah 2023 ya, kurikulum udah ganti berapa kali nak? Udah kurikulum 2013, sekarang udah ganti lagi kurikulum Merdeka. Nah, sekarang mereka dituntut untuk mengerti kosakata yang lebih tinggi daripada biasa umumnya untuk anak SD, sehingga ketika dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sana itu ada disarankan untuk menggunakan kamus. Jadi setiap ada kata yang sulit diminta, misalkan sebagai kata-kata baru bagi anak kan, mereka tidak mengerti artinya. Nah, jadi mereka diminta, ini artinya apa nak? Dicarikan bagaimana cara mencari kata dalam kamus, mereka mencari artinya. Jadi kesulitannya mungkin lebih ke arah memahami bagaimana kosakata tersebut, jadi solusinya itu kayak diberikan kamus itu. Iya. Terus apa tantangan terbesar yang dihadapi siswa dalam mempelajari bahasa Indonesia? Tantangannya, kalau tantangan dari belajar bahasa Indonesia bagi anak, untuk bahasa Indonesia kan menghasilkan karya seperti puisi, menghasilkan sebuah syair yang menarik misalnya kan. Terus kayak baca pantun harus ada pantun, bisa mereka membuat pantun, membuat paragraf mereka bisa membuat paragraf. Tapi karena mereka sulit untuk membuat kalimat, menyusun kata menjadi kalimat efektif katanya gitu. Jadi mereka kesulitan dalam mengarang gitu. Tantangan bagi mereka. Tantangan itu mungkin lebih ke bagaimana mengolah kata tersebut menjadi suatu kalimat yang padu gitu. Iya, salah satunya. Terus mungkin selanjutnya yang terakhir itu bagaimana cara Ibu mengatasi permasalahan dan kesulitan yang ditemukan di kelas tinggi? Permasalahannya tadi mulai dari mereka ada beberapa yang tidak bisa membaca, ada mereka yang kesulitan menggunakan bahasa Indonesia. Sehingga apalagi tadi permasalahannya
mereka dalam membuat ada beberapa yang sulit membuat sebuah karya seperti mengarang. Nah, itu kuncinya mereka harus sering membaca. Kenapa? Karena kan dalam bahasa Indonesia itu diurutkan dari membaca, terus apa lagi? Membaca, mendengar, terus apa lagi itu? Mendengar, menyimak. Ya, maksudnya membaca, menyimak, berbicara, baru bisa menulis. Ya, baru bisa menulis. Nah, jadi solusinya dari keempat tadi itu, maka yang kunci utama untuk bisa menulis atau membaca tadi, mereka harus sering membaca setiap hari. Jadi setiap hari diupayakan anak-anak membaca setidaknya 10 menit gitu. Jadi lebih cara mengatasinya anak-anak ini mungkin lebih banyak membaca, Iya, itu membaca intinya. untuk meningkatkan literasi. Iya, itu. Jadi mungkin cuma sekian Bu untuk pertanyaan terkait permasalahan bahasa Indonesia di kelas 3. Terima kasih.